Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ahmad Ramdhani dari Prodi PAI 5B akan sedikit membagikan tentang metode Marketplace Activity. Sesuai dengan namanya, Marketplace Activity, market artinya pasar, place artinya tempat, dan activity adalah kegiatan atau aktivitas. Jadi metode ini seperti kegiatan yang ada di pasar, ada yang menjual barang, ada yang menawar barang, seperti itulah nantinya metode ini. Baik, kita lihat tujuan penggunaannya. Yang pertama adalah membangun keaktifan siswa dalam diskusi. Dan yang kedua, membiasakan siswa mencari solusi secara mandiri. Dan untuk yang terakhir, membangun sikap tanggung jawab. Jadi ini diantara tujuan dari penggunaan metode Marketplace Activity itu sendiri. Baik, Bapak Ibu, adapun langkah-langkahnya. Pertama adalah Bapak Ibu, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan subtopik ataupun tema, bisa juga topik itu sendiri atau bisa judul atau permasalahan yang Bapak Ibu guru berikan kepada siswa. Baik, Bapak Ibu, anggap saja Bapak Ibu sudah membagi kelas tersebut dalam 3 kelompok gitu. Adapun nantinya kelompoknya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang Bapak Ibu butuhkan. Ini sebagai contoh saja, kita bagi ke dalam 3 kelompok. Kita mengambil judul atau tema tentang pendidikan Islam pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan juga setelah reformasi di Indonesia itu sendiri. Baik, dari tema pendidikan Islam pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan juga setelah reformasi ini, kita akan menggunakan metode Marketplace Activity. Bapak Ibu sudah membagi siswa ke dalam 3 kelompok. Nah, sekarang ini permasalahannya yang Bapak Ibu berikan kepada kelompok 1 adalah tentang sebelum kemerdekaan. Jadi pendidikan Islam pada sebelum kemerdekaan seperti apa. Dan untuk yang kelompok 2, Bapak Ibu berikan permasalahan tentang pendidikan Islam sesudah kemerdekaan. Dan untuk yang terakhir, pendidikan Islam setelah reformasi. Dan untuk langkah-langkah yang kedua, setiap kelompok berdiskusi mempersiapkan barang yang akan dijual. Jadi tadi setelah Bapak Ibu berikan tentang subtemanya atau permasalahannya kepada masing-masing kelompok, pada kelompok itu dipersilakan untuk mendiskusikannya dengan kelompok tersebut yang nantinya hasil dari diskusi itu adalah menjadi sebuah barang yang akan ditawarkan terhadap pembeli atau orang yang menawar. Dan barang yang dijual harus menarik. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sarankan kepada mereka tentang bagaimana cara membuat barang yang menarik, bisa dalam bentuk poster, mind mapping, ataupun desain gambar dan sejenisnya. Lalu langkah yang ketiga Bapak Ibu, setiap kelompok menunjuk satu anggotanya untuk tetap di tempatnya bertugas menjual atau mempresentasikan barang dagangannya. Jadi setiap kelompok itu harus menyimpan satu orang di stand atau di tempat kelompok itu berkumpul sebelumnya. Dan tugas satu orang tersebut adalah mempresentasikan atau menjual barang yang telah didiskusikan oleh teman-teman kelompoknya. Sementara yang lain berbagi tugas ya. Karena tadi dibagi jadi 3 kelompok, jadi yang lain itu pergi atau mencari dagangan atau mencari penjelasan baru atau yang dibutuhkan, materi yang dibutuhkan kepada pedagang lain gitu. Kalau dia kelompok yang pertama berarti dia mendatangi kelompok 1 dan kedua dan ketiga. Kalau dia kelompok 2 berarti dia mendatangi kelompok 1 dan 3, begitupun seterusnya. Nah, ini yang perlu dicatat. Tugas penjual adalah menjelaskan kehebatan produknya secara detail. Jadi dia harus bisa mempresentasikan apa yang telah didiskusikannya oleh teman-teman kelompoknya. Dan sementara itu tugas pembeli adalah memperhatikan dan mencatat penjelasan penjual. Nah, kalau ini sudah dilakukan, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke langkah yang keempat, yaitu setelah terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, maka siswa akan kembali ke kelompoknya masing-masing. Lalu masing-masing siswa melaporkan hasil belanjaan kepada kelompoknya. Jadi setelah siswa selesai berbelanja atau telah selesai menjual produknya,
mereka akan berkumpul lagi dengan kelompoknya masing-masing. Kan tadi ada yang bertugas untuk ke kelompok 2, ke kelompok 3, dan ada juga yang bertugas untuk menunggu atau menjual, mempresentasikan bahan dagangannya atau materi yang dipresentasikan, supaya mereka sama-sama tahu apa yang mereka hasilkan dalam berbelanja dan apa yang mereka hasilkan dalam menjual. Nah, lalu Bapak Ibu, langkah yang kelima adalah siswa mempresentasikan hasil akhir yang mereka dapatkan atau siswa memberikan kesimpulan. Nah, Bapak Ibu, untuk langkah yang keenam atau yang terakhir, Bapak Ibu dapat bertanya kepada masing-masing kelompok atau masing-masing siswa, kemudian memberikan penguatan supaya apakah mereka itu benar-benar paham atau tidak. Nah, Bapak Ibu, dengan cara seperti ini siswa dapat menjadi aktif gitu, aktif bertanya, menjelaskan, dan pembelajaran semakin menarik. Dan untuk itu, Bapak Ibu, apabila ada siswa yang masih belum paham, Bapak Ibu untuk kiranya memberikan penguatan terhadap siswa atau kelompok yang belum paham tersebut. Kiranya cukup sekian yang bisa saya bagikan dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.